Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 9 MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berbahagia. Salam sukses selalu, sehat selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga tetap dalam lindungan rahmat, kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, kali ini yang kita pelajari masih bab 1, menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kedua kali ini ada 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 5-6 tentang sejarah singkat masuknya Islam di negara kita, negara Indonesia. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah, bahwasanya sebelum negara kita, masyarakat kita mengenal ajaran agama Islam, maka agama yang ada pada saat itu adalah Hindu dan Buddha. Menjadi agama mayoritas pada saat itu, Hindu dan Buddha. Jadi sebelum masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para ulama, dalam hal ini yang disponsori atau diprakarsai oleh ulama Wali Songo, sebelum Islam sampai di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mendominasi rakyat Indonesia agamanya adalah Hindu dan Buddha. Jadi agama Hindu dan Buddha sudah mengakar, membudaya, sudah mendarah daging dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, dalam segala hal. Termasuk dalam dunia pendidikan diwarnai oleh ajaran Hindu dan Buddha. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia perkawinan, kesenian dan politik, semuanya diwarnai oleh ajaran Hindu dan Buddha. Karena memang hanya 2 agama itu yang ada pada saat itu. Oleh karenanya anak-anak sekalian, merupakan pekerjaan yang berat bagi para ulama untuk menyampaikan ajaran agama Islam, terutama di Indonesia, untuk merubah cara berpikir, merubah gaya hidup masyarakat Indonesia pada saat itu. Dalam hal ini, sejarah masuknya Islam di Indonesia ada beberapa jalur yang dilalui. Pertama diantaranya yaitu jalur perdagangan atau jalur ekonomi. Kita semuanya sudah paham bahwasanya mereka para ulama yang datang dari Timur Tengah, rata-rata mereka profesinya sebagai pedagang. Mereka berniaga, berdagang, berbisnis di Indonesia dengan tujuan pertama, di samping mencari ekonomi, mereka juga menyebarkan Islam lewat jalur ekonomi. Jadi di sela-sela transaksi jual beli, di sela kesibukan berbisnis, diselipkan sedikit demi sedikit ajaran tentang akidah, mengenal Allah dan Rasul-Nya. Sehingga secara tidak sadar masyarakat Indonesia pada saat itu tersentuh oleh ajaran yang dibawa oleh para ulama melalui jalur ekonomi tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perkawinan. Anak-anak sekalian, maksudnya begini, mereka para saudagar, para ulama yang datang dari Timur Tengah itu
menikahi gadis pribumi atau mengawini gadis pribumi, dan merupakan kebanggaan bagi orang tua ketika anak gadisnya dipinang atau dinikah atau dikawin oleh orang-orang yang menurut mereka status sosialnya itu sangat tinggi sekali. Karena rata-rata para ulama yang datang dari Timur Tengah, mereka orang kaya, saudagar sukses. Di sisi lain, status sosialnya tinggi. Mereka para ulama, orang-orang yang terdidik. Jadi otomatis mereka bangga ketika anaknya atau keluarganya dikawin oleh mereka. Sedangkan di sisi lain, dari perkawinan ini muncul keluarga yang baru. Dengan keluarga yang baru itu, maka otomatis jumlah pemeluk agama Islam semakin bertambah. Akan melahirkan generasi muslim yang baru. Karena sudah menjadi semacam hukum adat dan hukum sosial. Kalau ayah dan ibunya muslim, punya anak otomatis menjadi orang Islam. Dan begitu seterusnya. Dari keenam jalur ini yang paling efektif, yaitu jalur yang kedua, melalui jalur perkawinan. Semakin banyak orang pribumi yang dikawin atau yang dinikahi oleh para ulama, statusnya sebagai saudagar kaya tersebut, maka semakin banyak generasi-generasi muslim yang baru yang bermunculan di mana-mana. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui jalur tasawuf. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah mendarah daging dengan keyakinan Hindu dan Buddha. Keyakinan Hindu dan Buddha itu penuh dengan ajaran mistis, kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Maka dari sanalah ulama ini mewarnai dengan warna yang baru. Jadi adat-adat Hindu dan Buddha tetap dipelihara, tidak dihancurkan, hanya saja diwarnai dengan warna-warna yang Islami. Warna-warna yang Islami. Kemudian yang keempat, melalui jalur pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah untuk melancarkan sebuah strategi untuk menyampaikan ajaran Islam dan akidah, maka diperlukan pendidikan formal sebagai penguat. Maka para ulama, para saudagar kaya pada saat itu mendirikan bermacam-macam semacam madrasah atau mungkin pondok pesantren atau mungkin sekolah-sekolah diniyah sebagai tempat atau unit pendidikan. Di sana para ulama tersebut berkumpul, kemudian ada dialog dengan warga pribumi untuk menyampaikan bermacam-macam problem atau permasalahan, kemudian para ulama itu memberikan solusinya. Ini melalui jalur pendidikan. Yang kelima, anak-anak, melalui jalur kesenian. Sebagaimana kita maklumi bahwa manusia itu di hatinya punya jiwa seni. Semuanya orang ini merupakan fitrah. Seni itu produk ilahi. Seni itu suci. Kalau tuh ada seni yang kotor itu karena ulah manusia. Makanya kesenian ini sangat efektif untuk membentuk karakter atau kepribadian seseorang. Makanya ulama melalui jalur kesenian mendirikan bermacam-macam semacam aliran seni. Ada seni suara, seni gerak, seni tari, seni pahat, seni lukis, seni kaligrafi, dan semuanya yang disentuh dengan ajaran agama Islam untuk mengenalkan akidah kepada warga pribumi dengan jalur kesenian tersebut. Kemudian yang terakhir, anak-anak, melalui jalur politik. Pada saat itu bangsa Indonesia kekuasaan tertinggi adalah raja. Maka para ulama pendekatannya melalui raja. Ketika raja itu masuk Islam, maka otomatis seluruh anak buahnya dan kroni-kroninya juga akan masuk Islam. Karena sebagai adat atau budaya masyarakat timur itu selalu tunduk patuh loyal kepada atasannya. Apa kata atasan, maka mereka selalu tunduk patuh sepenuhnya tanpa banyak pertimbangan. Termasuk masyarakat pribumi Indonesia pada saat itu. Ketika para ulama mengajak para raja, ternyata berhasil, mereka masuk Islam, maka otomatis segala kroni-kroninya, kebijaksanaannya, anak buahnya, dan seluruh masyarakatnya beramai-ramai memeluk ajaran agama Islam.